ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh nasibnya jamaah itu ada di kalangan ulama umarok. Lah umarok itu kan diwakili lembaga tertinggi terhormat itu kan pada 4 sing isi ini gerombolan pada atau pengkhianat itu. Ditambah sekarang leboke keluarga keamiran itu karepe piye. Gitu ya. Saya sedih bahwa lembaga Majelis Tauhid Waris atau MTI Katut Sisan. Ini bagaimana? Sekali lagi ya, Dimas, gunakan ijazahnya itu untuk berbagai keperluan dunianya. Jangan digunakan ilmunya, itu dolalah. Itu dolalah, sesat menyesatkan. Kalau diteruskan, wajib neraka. Wajib neraka. Dan ini sudah tanda-tanda merusak keilmuan, merusak kemunian itu ya akan berarti merusak penati jamaah itu sendiri. Ini sudah masuk juga merusak, akan menjungke apa ya, akan merusak itu berarti meruntuhkan jamaah. Ini resolusi baru. Ora peduli apa ya, keturunan itu apa namanya, duriyah ya, sistem duriyah gitu ya, nasab atau apa itu ya, bahwa nek rojo itu ya, nah ya rojo itu loh maksudnya nek basa Jawa. Itu tidak seperti itu. Ini kita bicara kemunian, ini bicara dinul kholis. Yang diterima Allah itu hanya menerima dinul kholis, ini sudah enggak kholis lagi. Maka di sini jamaah sudah mulai ada desintegrasi, itu perpecahan. Di tingkat sesepuh ini sepuh jamaah, ulama sepuh itu sudah banyak mengeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jukam 354 LDI. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sampai sekarang kita menunggu MUI membuat keputusan, apapun hasilnya juga belum
belum tampak juga tidak apa-apa ya, sambil menunggu kita husnudzan billah, mungkin sedang dipersiapkan apa-apa keputusan dari sebuah pembinaan paradigma baru LDI, kita nggak tahu juga. Insyaallah bismillah semua terbaik untuk kita semua. Kita husnudzan billah, apapun hasilnya insyaallah Allah mempunyai hikmah tersendiri. Namun tidak berhenti untuk berdakwah, tidak berhenti untuk mengajak, tidak berhenti untuk membongkar, meluruskan ajaran sesat Islam Jamaah yang berada dalam lingkup atau dalam lingkaran lembaga dakwah Islam Indonesia atau LDI. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, tenang saja ya, kita tenang saja karena di dalam juga sedang mengalami kegalauan. Di dalam juga sedang terjadi geger geden sebenarnya. Jadi dalam Islam Jamaah Pusat ini juga ada namanya geger geden. Apalagi dengan munculnya buku pedoman. Yaitu buku pedoman itu kemudian dimunculkan untuk untuk budi luhur lah bahasanya, untuk budi luhur, itu membuat polemik di kalangan warga Islam Jamaah itu sendiri. Apa polemiknya? Tak ada kata lain, polemiknya adalah perseteruan antara kelompoknya Mbah Tojin pemegang kemurnian dengan kelompok-kelompok yang sekarang di dalam lingkup keamiran atau keimaman. Kata-kata yang cukup ganas, kata-kata yang cukup pedas, kata-kata yang cukup sangar dimunculkan, baik pengkhianat, penyusup, bunglon dan sebagainya, dilontarkan kepada pengurus-pengurus Pusat Islam Jamaah LDI, terutama di kalangan wakil 4 yang masih muda-muda. Jadi memang di dalam Islam Jamaah itu ada wakil 4 namanya, wakil amir, yang diberi nama istilah wakil 4 walaupun jumlahnya lebih dari wakil 4. Dalam kalimatnya misalnya yang kita dengar di antaranya adalah meminta untuk mundur. Ya, untuk mundur, para LC itu harus mundur dari dakwaannya. Ini ucapan Pak Sapon Dr. Hendy ya. Itu ya luar biasa. Orangnya masih kuat di dalam. Tapi dia nggak terima atas munculnya pengurus-pengurus muda atau dapuan-dapuan yang anak-anak muda yang LC itu dianggap akan meninggalkan kemurnian. Bahkan kalau kita dengarkan itu tidak peduli itu keturunan imamnya atau keluarga amir, tidak peduli. Pokoknya kudu mundur untuk keluar dari lingkaran, harus bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, harus tobat karena Allah, karena dianggap akan merusak kemurnian Quran hadis jamaah. Ngeri sekali. Jadi di dalam sendiri juga ada kekacauan dan kegalauan ya. Ini orang-orang LDI ya di sini ya. Orang-orang LDI yang meminta mundur pada wakil amirnya. Jadi memang ada dualisme kepengurusan dalam LDI itu. Ada yang tampak itu ya organisasi itu, yang tidak tampak yang disebut dengan Islam Jamaah itu namanya, yang sudah terlarang itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, saya akhirnya merasa gini. Seandainya pun kita berdiam saja, artinya berdiam itu bukan tanpa dakwah ya, artinya tetap dakwah. Berdiam itu artinya kita abaikanlah keputusan MUI, apapun itu kita abaikan, apapun yang mungkin terburuk bagi kita mungkin kita abaikan. Tenang saja, insya Allah kefahaman jamaah sudah mulai merotol. Bagaimana tidak ada seorang bunglon yang merekam percakapannya dengan kiai kelompoknya, kemudian di-share untuk dipublikasikan. Padahal bunglon dia. Iki kan terang-terangan, berarti sebenarnya bukan bunglon lagi, itu sudah buaya namanya ya. Sudah berani bener berarti. Terus bunglon merekam percakapan imam kelompok dengan dia, disuruh nge-share juga. Dan itu banyak di kalangan komplek daerah, komplek desa, komplek pusat, banyak kita temui seperti itu.
Ya, kita menjumpai seperti itu tuh banyak sekali. Nah, artinya di dalam Islam Jamaah sendiri, di dalam golongan ini sudah ada gejolak-gejolak tersendiri. Ya, pemuda-pemudanya yang gencar dikumpulkan, ada acara fresh, ada acara festival anak soleh, festival remaja soleh. Itu pun tidak sukses, akhir-akhir ini nggak sukses. Ya, bukan terpengaruh JRK, jangan terus opo-opo JRK yang salah. Opo-opo JRK yang salah. Enggak, karena memang kebanyakan kalau remaja ya larinya ke maasi. Lari ke masalah duniawi, maksiat itu kebanyakan. Dan itu saya katakan ya bukan hanya di dalam golongan generasi penerus Islam Jamaah LDI saja, dimanapun juga. Tapi bagi Islam Jamaah LDI itu sesuatu yang sangat mengganjal. Dan itulah kita harus menilai dengan poin yang plus ya, begitu perhatiannya mereka terhadap generasi penerusnya. Walaupun dalam ajaran-ajarannya juga sebagai penerus takfiri, penerus mengkafirkan selain golongannya, penerus memurtadkan orang yang sudah pernah di dalamnya. Tapi setidaknya pembinaannya cukup bagus lah. Tapi yang salahkan ajarannya aja ya. Secara struktural pembinaan cukup lengkap, cukup bagus, cukup baik. Nah, di dalam Islam Jamaah sendiri, Masya Allah, bismillah, saat ini tuh memang orang-orang pusat itu ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya. Entah siapa yang benar, entah siapa yang salah. Namun satu sama yang lain mengklaim sedang meneruskan ajarannya Banu Hasan, sedang meneruskan kemurnian Quran hadis jamaah. Dua-duanya antara grup ini dan grup ini sama-sama saja. Bahkan di zaman ini, kalau Anda merasa para penyimak ribat akil salim, baru kali ini ada istilah kok wani kalau Bapak Amir. Kan baru kali ini istilahnya berani sama Bapak Imam, berani dengan wakil 4. Kalau dulu kalau ada wakil 4 Bapak Amir, wah adanya cuma sami'na wa ata'na. Tapi sekarang sudah nampak berani, direkam, dikirim. Enggak taat, enggak nerima saya dengan wakil 4 itu. Nah, hati-hati, ini termasuk resolusi dalam bahasa Islam Jamaah. Hati-hati nih bapak-bapak gerombolannya Mbah Tojin ini, Anda kena itu resolusi itu ya. Walaupun Anda merasa dalam jamaah, bisa saja Anda akan keluar dari jamaah menurut pandangan mereka. Ya. Bagi kita sih keluarlah, fi muskilah, tidak ada masalah bagi kita. Kita sudah ada di luar. Nah, tapi dengan hati-hati. Nah, seakan-akan memurnikan keimaman, seakan-akan memurnikan apa yang menjadi ajarannya Mbah Yai Nur Hasan, tapi justru Anda akan dikeluarkan secara tidak sadar. Makanya wakil 4 pun sekarang di mata mereka sudah tidak ada yoninya, tidak ada kehormatan sama sekali di sepanjang ini. Bahkan suruh bertobat, suruh metu, sokodapuan LC metu, sokodapuan wis Pak pantes. Kira-kira seperti itulah kalau kita dengarkan. Ngeri-ngeri sedap. Masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala. Kita di luar, kita ndelok kendele wong alok-alok. Kita penonton yang baik, jadi penonton yang baik. Tidak ada sebuah kegembiraan atas pertikaian mereka, kecuali ini adalah sebagai celah untuk dakwah kepada mereka. Bagaimana celahnya? Itulah saudaraku semua. Coba dengarkan ya, bahwa itulah akidah yang rapuh, akidah yang salah. Dia terombang-ambing, tidak punya prinsipnya. Akidah yang saat ini secara logika, secara akal sehat, akal waras, dan akal selamat sudah terbantahkan. Nah, akhirnya mereka cakar-cakaran sendiri. Memang sulit orang mengkafirkan orang lain. Hidup di Indonesia, mengkafirkan kaum muslimin orang lain, itu sulit. Mengharamkan dia haram masuk surga, tetapi hartanya halal. Tidak boleh berhubungan ini dan itu, tapi untuk perdagangan boleh. Jangan samakan dengan kafir Quraisy ya. Itu beda lagi. Nah, tidak bisa kita hidup di Indonesia itu, sementara kita lihat warga negara Indonesia di angka 80-an sampai 90% penduduknya adalah kaum muslimin, yang dia juga syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, menunaikan rukun Islam, rukun iman, semua ditunaikan. Tapi seenaknya sendiri mereka kafirkan, mereka anggap kafir, mereka
dianggap oleh warga Islam Jamaah LDI sebagai orang-orang yang raddun ay mardudun, ditolak amalannya, kan sangat nggak logis. Hanya karena tidak taat kepada sang imam yang dibaiat oleh Islam Jamaah LDI. Hanya itu aja masalahnya. Jadi masalahnya cuma itu aja. Sholatnya sama, baca Qur'annya sama, apa lagi? Nah, zakatnya sama, syahadatnya sama, hanya karena tidak beat itu aja. Hanya karena tidak beat kepada sang imamnya Islam Jamaah LDI ini, kemudian dihukumi tidak sah amalannya, tidak sah sedekahnya, tidak sah keimanannya. Nah, man amila fil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafarlah wa man amila yabtaghil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dalil andalannya, padahal hadis itu hadis dhaif, hadis maudhu, bahkan maudhu. Barang siapa yang beramal dalam jamaah, maka benarnya diterima, salahnya diambil. Barang siapa yang beramal di luar jamaah mereka, maka benarnya ditolak, salahnya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipersilahkan untuk duduk di tempat duduk dalam neraka. Ngeri kan? Nah, akal sehat, akal waras, akal selamat Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Sehingga saudaraku semua, jamaah-jamaah juga berpikir. Nah, akhirnya ya cakar-cakaran dewe mong. Dan perlu diingat, sekarang sudah yang dibicarakan bukan bagaimana kemurnian. Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana jamaah ridho, senang, gembira untuk mengeluarkan hartanya. Coba sekarang Anda berangan-angan di dalam sekarang itu yang dinasihatkan yang paling banyak adalah pembelaan. Itu aja. Ya. Sadar dong. Kenapa? Karena ditinggal ulama, ilmu-ilmunya sudah ya nggak ada lagi. Ada ulama-ulama di dalam cuman malu-malu kucing. Ya, atau buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Maju dia dianggap sama seperti JLK. Mundur ya, berarti dia khianat, menyimpan ilmu-ilmu yang sudah belajar di Mekah beberapa tahun di sana. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.